Pergi kualah hendak berkelah, kencing berahim, membawa talam. Kalam bermula dengan bismillah. Sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kuala Nanas, salah satu desa penghasil nanas terbesar di Kabupaten Kampar. Masyarakat desa Kuala Nanas hampir 60% menggantungkan kehidupannya sebagai petani nanas. Desa Kuala Nanas memiliki areal perkebunan budidaya nanas sebesar 1.050 hektar. Masalah di desa tersebut yang ingin kami pecahkan. Dari studi literatur, awalnya tim berasumsi limbah daun nanas menjadi permasalahan utama, namun setelah kami melakukan survei lapangan, terdapat masalah lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu masalah nanas overripe atau nanas yang terlalu matang karena tidak laku dijual. Nah, nanas overripe ini tidak bisa dijual karena rasanya yang kembali asam. Petani juga mengeluhkan dengan keadaan ini, di mana petani terpaksa harus menjual nanasnya kepada tengkulak dengan harga yang rendah. Padahal sebenarnya petani dapat menjual langsung pada konsumen melalui digital marketing. Di sisi lain, perkembangan zaman telah mempengaruhi dan mengurus keadaan budaya, termasuk di Provinsi Riau yang merupakan homeland of Melayu. Sekarang banyak masyarakat yang tidak mengenali budayanya sendiri. Nah, seharusnya terjadi peningkatan ekonomi melalui ekonomi digital kreatif. Namun saat ini masyarakat di Desa Palu belum mampu untuk melakukannya. Nah, apakah kita akan pasrah dengan keadaan seperti ini? Tentunya tidak. Untuk itu dibutuhkan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan limbah daun nanas maupun buah nanasnya, sekaligus mempertahankan eksistensi budaya Melayu Riau melalui literasi digital. Oleh karena itu, saya Muhammad Zuki Waldani beserta dua rekan saya, Muhammad Amirul Asraf dan juga Zina Numat Edra, mempersembahkan sebuah solusi yang kreatif dan inovatif, yaitu Balai Nanas, rumah pemberdayaan masyarakat melalui agroindustri lembah nanas menjadi produk berbasis budaya Riau melalui literasi digital. Balai Nanas memanfaatkan limbah daun nanas menjadi songket dan ganja yang merupakan budaya khas Melayu yang diolah menggunakan teknik sasiko. Nah, Balai Nanas juga mengubah daun nanas menjadi makanan khas seperti dodol nanas, selai, keripik, nata koko, dan masih banyak lainnya. Tentunya dalam hal ini kita memberdayakan masyarakat. Jadi limbah tidak terbuang dan justru bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di setiap kemasan produk Balai Nanas selalu dilengkapi dengan edukasi dan kampanye budaya Melayu Riau, seperti motif songket, rumah adat, makanan khas, dan informasi lainnya. Jadi eksistensi budaya Melayu tetap menjadi faktor utama dalam mempertahankan. Nah, pemasaran dari produk-produk ini dilakukan secara digital, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya. Kami juga akan mengajari masyarakat bagaimana caranya melakukan pemasaran digital. Berikut adalah contoh dari produk-produk yang akan kita hilirisasi. Nah, Balai Nanas bekerja sama dengan objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Kampar dan juga Kota Pekanbaru. Di antaranya ada Masjid Anggung, Anur, Candi Muara Takus, dan Persinggahan Raja Kandi. Dan masih banyak lagi cagar budaya yang kami targetkan sebagai mitra. Tentunya yang kami targetkan sebagai mitra adalah lokasi yang strategis. Berdasarkan analisis SWOT, ya, kekuatan Balai Nanas terletak pada bahan baku yang digunakan, yaitu dapat dijangkau dengan harga yang murah karena berasal dari bahan baku yang tidak terpakai. Yang kedua, Balai Nanas memiliki banyak varian produk. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan sangat unik, seperti daun nanas. Yang keempat, produk Balai Nanas berbasis budaya Melayu Riau, sementara pada weakness, untuk menciptakan ragam produk dibutuhkan juga ragam teknologi. Pada opportunity, ya, pasar masih terbuka lebar karena kompetitor masih stuck di beberapa produk. Untuk di kabupaten sendiri, hanya ada olahan ketik nanas. Ancaman yang terjadi mungkin terjadi ya, seperti peninggalan produk sehingga produsen menjadikan akhirnya oversupply dan mengakibatkan harga yang turun. Target yang diwujudkan apabila upaya tersebut berhasil, di mana sentra ekonomi kreatif berbasis kebudayaan Melayu Riau. Yang kedua,
termanfaatkannya limbah daun dan buah nanas dengan optimal. Yang ketiga, peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui ekonomi digital. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat akan budaya karena langsung berimpact pada ekonomi dan juga melalui konten edukasi Balai Nanas. Yang kelima, terciptanya budaya baru berupa makanan khas yang berasal dari desa Polunas seperti dodol nanas, keripik nanas, dan tarifina yang kita pasarkan melalui ekonomi digital. Nah, bagaimana caranya strategi pendekatan dan pelibatan kepada masyarakat? Pertama, akan dilakukan pendekatan dengan stakeholder, kepala desa, beserta tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa, agar mempermudah sosialisasi program yang akan kita lakukan bersama masyarakat. Selanjutnya, sebelum sosialisasi ke masyarakat, dilakukan pemetaan desain aktor dan menemukan kultur sosial yang ada, agar mempermudah kita masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan melakukan pemetaan terhadap banyak warga desa yang akan menjadi sasaran. Kemudian dilakukan sosialisasi penyelesaian masalah limbah nanas. Nah, strategi yang Balai Nanas gunakan dengan memberikan pelatihan dan membantu masyarakat dalam memasarkan produk hasil olahan limbah nanasnya, sehingga masyarakat mendapatkan dampak ekonomi secara langsung. Dampak ini tentu akan menarik banyak minat masyarakat lain. Nah, strategi yang perlu dilakukan yaitu pertama, kita harus memahami dulu kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini kami mengambil petani sebagai target awal. Yang kedua, kami memperkenalkan inovasi yang dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga, inovasi yang kami lakukan itu mudah dan dapat dijangkau secara finansial oleh masyarakat. Yang keempat, inovasi kami memiliki keselarasan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pengalaman petani. Dan yang kelima, inovasi kami itu mudah diamati dan juga aplikasinya sangat sesuai dengan petani. Berikut adalah langkah-langkah yang dikerjakan dalam tahap persiapan. Pertama, melakukan studi. Yang kedua, penentuan produk. Yang ketiga, penentuan teknik. Yang keempat, pembuatan prototipe. Dan yang kelima, validasi. Kemudian langkah-langkah yang kita kerjakan dalam aksi, yaitu perencanaan, pencarian sumber dana, persiapan bahan baku, proses pembuatan, dan juga produksi secara massal oleh masyarakat. Finalisasi yaitu kita masuk ke packaging produk dengan konten yang berkaitan dengan layout. Kemudian kita lakukan digital marketing. Yang kedua, kita melakukan quality control terhadap produk agar produk tetap dalam kualitas yang tinggi. Yang ketiga, pemasaran produk melalui cagar budaya populer. Yang keempat, kita lakukan evaluasi secara berkala. Dan yang kelima, kita scale up agroindustri yang lebih besar. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Melayu, bilang di bumi bertuah, negeri berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.